Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilancarkan rezekinya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin ya. Sosok pengacara kubu Roy Suryo CS, Ahmad Kozainuddin, dengan lantang dan percaya dirinya mengatakan di depan media sosial, katanya klien-kliennya kubu Roy Suryo yang menuduh kalau ijazah milik Pak Jokowi itu palsu. Menurut pernyataan dari Khosainudin ini, mereka tidak akan tersentuh hukum. Katanya mereka tidak akan berakhir di dalam jeruji besi. Dengan lantang dan percaya dirinya, Ahmad Khosainudin mengungkapkan hal tersebut, teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Jadi apa nih sebenarnya yang mendasari kepercayaan diri dari sosok Ahmad Khosainudin ini? Serta yang kembali viral di mana Rafli Harun hampir adu pukul saat berdebat di salah satu stasiun televisi, teman-teman, di mana menurut pernyataan sosok Rafli Harun ini, katanya beliau ini tidak terima kalau setiap ungkapannya selalu dibantah. Padahal kita ketahui Rafli Harun, Roy Suryo ini adalah orang-orang yang kerap kali memotong-motong omongan orang, teman-teman. Ketika orang lagi ngomong diketawain, ketika orang lagi ngomong dibantah. Nah, ini kok tiba-tiba sosok Rafli Harun ngamuk saat omongannya dibantah, teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu ya beberapa cuplikan terbaru terkait tudingan ijazah palsu milik Pak Jokowi, teman-teman. Ini dia videonya. Saya pastikan hari ini Roy Suryo bebas. Dan saya pastikan tidak akan ada penjara bagi Roy Suryo dan yang lainnya. Kenapa? Kalau sampai ada penjara berarti ada pelanggaran hukum terhadap proses dan prosedur termasuk terhadap substansi yang hari ini kita berdebatkan. Bukan perkara pribadi antara Roy Suryo dengan saudara Joko Widodo. Ini perkara publik, perkara antara rakyat dengan orang yang pernah mendapatkan wewenang, dengan orang yang dapat fasilitas negara. Bahkan rumah saudara Joko Widodo hari ini berasal dari uang rakyat. Silakan tanggapan ya Bang Rifai. Oke, jadi tadi kan Bang Hozin memberikan pandangan hukum bahwa perkara ini nggak bisa maju karena beberapa tersangka mendapat RG. Saya berbeda pandangan dengan Bang Hozin. Kenapa? Karena kembali lagi kalau kita cermati laporan yang kita ajukan itu terdiri atas 31 objek ya dengan 5 tersangka yang tentunya masing-masing perbuatannya berbeda satu dengan yang lain. Baik perbuatannya, tempusnya, lokusnya semua berbeda satu dengan yang lain. Contoh, Bang Egy itu yang kita laporkan saat membuat statement di depan Mabes Polri. Ya, tempus lokusnya pada saat di Mabes Polri. Sementara mohon maaf, Pak Roy kita laporkan itu di depan televisi. Jadi jelas perbuatannya berbeda, tempusnya berbeda, lokusnya berbeda. Bukan berarti penghentian perkaranya Bang Egy berdampak pada beliau karena salah ini. Sebentar. Perbuatannya berbeda. Jangan lupa ya, 31 objek dengan 5 tersangka. Paling tidak satu orang ada beberapa objek. Dan ini semua yang diputuskan menjadi tersangka oleh penyidik itu adalah langsung narasumber. Ya, bukan pelaku turut serta, ya, bukan yang dalam konteks turut serta, tapi langsung pelakunya langsung ya, dadernya langsung. Nah, jadi kembali lagi ini perbuatannya berbeda satu dengan yang lain. Tidak berarti. Sebentar, ditanggapin dulu oleh Mas Roy. Bukan berarti. Begini. Itu kan materialnya dipersoalkan. Saya tadi bicara hukum formilnya, hukum acaranya. Saya setuju sependapat dan saya ikut mendamping. Memang peristiwanya beda, objeknya beda. Betul. Tetapi satu kesatuan LP dan aspek prosedur itulah yang kemudian Polda kebingungan bagaimana bisa satu LP yang disebutkan 5 nama tiba-tiba dicicil. Nah, pertanyaan saya lanjutkan dulu ya, belum selesai nih. Ya, biar dulu nih. Ya. Jadi perbuatannya untuk Mbak Hozin mengakui ya perbedaannya, lokus tempusnya berbeda. Jadi tidak bisa berdampak satu perbuatan kepada tersangka lainnya karena mereka mempertonjolkan perbuatan masing-masing dengan tempus, lokus dan perbuatan yang berbeda. Kedua, tidak ada dasar hukum apalagi di KUHP lama ya yang bilang bahwa manakala dalam sebuah LP terdiri dari beberapa tersangka maka penghentian RG salah satu atau keduanya mengakibatkan berhentinya semua. Itu adanya di KUHP baru. Kembali lagi 361 ya. Ini ada Pak Fikar di sini, ditanya apa Pak Fikar ya. Penyidikan ini tunduk kepada KUHP lama atau KUHP baru. Saya pikir baca saja 361. Publik juga bisa baca pasal 361A bunyinya apa. Jangan ditafsirkan sesuai selera masing-masing ya. Jadi susah, nggak ada kepastian. Nah, kembali lagi
lagi, jadi nggak ada aturan. Dan ini bukan 1-2 kali, saya banyak sekali kok perkara-perkara. Kemarin baru ada perkara Haki, tersangkanya 4. RG 2 yang 2 jalan. Jadi hal-hal yang biasa saja. Hukum jangan dibuat ribet ya. Hukum itu untuk mencari keadilan, kepastian, Kecuali dan Mbak, sebentar. Saya perlu Jadi klarifikasi. artinya menurut Anda nggak ngaruh sama Nggak sekali. ngaruh, Mbak. Nggak Kecuali ngaruh. Sebentar, Bang Ozi, itu sebentar. kedua. Silakan Sorry. lanjutkan. Ada lagi Sedikit kedua lagi. nih yang mau saya Oke. komentari. Tadi Bang Ozin bilang bahwa polisi diremot oleh Pak Jokowi. Ya, saya keberatan dengan statement itu ya. Kalau memang bicara seperti itu, kami dari 6 bulan yang lalu juga ingin perkara ini lanjut ke sidang. Nyatanya kan tidak. Artinya tidak Agar ada yang lebih cepat remot-remot di begitu sini ya? ya. Itu betul-betul Pak Jokowi menjalankan kepada mekanisme hukum yang berlaku ya. Bahwa kita bicara cukup lama setahun ini memang cukup lama. Ya kita mengharapkan cepat. Tapi kembali lagi kita menghormati. Kita tidak menekan, melakukan intervensi karena sekarang udah bukan zamannya. Kedua, tadi bahwa bilang RG ini permintaan Pak Jokowi, tidak ya, kita saksikan bersama yang memohonkan RG itu justru masing-masing tersangka. Pak Egy, Pak DHL termasuk Pak Rismon. Jadi nggak ada Pak Jokowi itu meminta RG, tidak. Yang minta para tersangka Pak Jokowi hanya sekedar mengabulkan. Jadi kembali lagi itu asumsi-asumsi karena faktanya tidak demikian ya. Tapi kembali lagi buat saya Pak Jokowi bijak ya. Lanjut. Lebih lanjut, saya juga memiliki keyakinan Saudara Jokowi sendiri nggak mau sampai ke persidangan. Mulai Ahmad Hozinuddin langsung main tuduh Pak Jokowi tidak mau sampai di proses persidangan. Sudahlah, Bang Hozi, janganlah menyebar-nyebarkan fitnah terus loh. Kadang-kadang lo bawa hadis, bawa ayat, tapi mulut lo itu banyak betul fitnahnya gitu. Sejak kapan Pak Jokowi tidak mau kemudian ini diproses sampai ke persidangan? Kalau memang Pak Jokowi tidak mau ini disidang, tidak mau ini diproses secara hukum, ngapain aja laporin? Ini pintar-pintar akal-akalan mereka ini. Mau melempar ke Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi dalang dari semua. Mau melempar ke Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi ini adalah orang yang tidak mau sidang. Tapi ketika kemudian P21 sudah mulai dekat, ketika persidangan sebentar lagi akan terjadi, mereka orang yang minta-minta ini harus SP3 harus selesai, tidak bisa dilanjutkan. Kapan Roy Suryo CS ini P21 disidang? Sabar teman-teman ya, memang butuh proses. Kalau sekarang Roy Suryo CS keluar-keluar akan bebas, tidak akan sampai pengadilan, tidak akan P21, akan SP3, itu kata Roy Suryo CS. Tetapi masih ingat nggak kalian waktu Roy Suryo CS belum jadi tersangka? Ayo, berapa lama jeda waktunya? Berbulan-bulan. Sampai akhirnya mereka jadi tersangka juga. Sampai-sampai polisi dikata-katain sama Roy Suryo CS ini. Nah, sekarang mereka sedang bertumpu kepada kejaksaan, ya. Kalau nantinya kejaksaan sampai umumkan kasusnya P21 siap disidangkan, bakal dikata-katain juga kejaksaan oleh Roy Suryo CS ini, teman-teman. Roy CS ini akan bebas atau dipenjara? Saya pastikan hari ini Roy Suryo bebas. Dan saya pastikan Maunya. tidak akan ada penjara bagi Roy Suryo dan yang lainnya. Kenapa? Kalau sampai ada penjara berarti ada pelanggaran hukum terhadap proses dan prosedur termasuk terhadap substansi yang hari ini kita berdebatkan. Kami tetap meyakini bahwa dengan adanya situasi seperti ini, kalau memang jujur, tadi Mbak Aya bilang jujur, kalau memang jujur ini nggak akan P21. Kalau P21 itu sudah melanggar aturan. Kasus ini tidak kunjung selesai karena ketakutan Pak Jokowi sendiri. Kalau ini dibuka ke ruang publik, apa yang kemudian kita temukan, maka bisa geger negara. Maka bisa geger negara ini ya. Itu aja narasi-narasi yang mereka bangun. Mereka sekarang pakai cara preman ya, membangun narasi, menggiring opini bahwasanya kalau sampai kasusnya P21 Roy Suryo disidangkan sampai ditahan, berarti ada kesalahan prosedur, cacat hukum, macam-macam. Itu aja yang mereka pakai sekarang ya, diulang-ulang teman-teman ya. Dan satu lagi, kalau Pak Jokowi takut sampai ke persidangan, ngapain Pak Jokowi sampai lapor? Yang takut itu siapa? Mereka. Kalau sampai P21 Roy Suryo CS akan ditahan, guys. Akan ditahan, betul. Satu lagi, bukan soal sidangnya, tapi ancaman hukumannya. Bagaimana mau membantah kepada Ahmad Hozinuddin yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi ini playing victim? Bahwa sebenarnya Pak Jokowi sendiri yang memang nggak mau ada persidangan. Bahkan
keterlambatan di penyidikan itu bagian dari skenario yang dimainkan oleh Pak Jokowi. Membantah itu seperti apa? Guys, sebelum lanjut ya, Ko Suadi ini beliau adalah ketua umum tim hukum Merah Putih. Ya, beliau ini bagian dari relawan Prabowo Gibran dan juga Pak Jokowi. Tentu ada pandangan-pandangan hukum sekaligus juga pandangan politik yang menurutku menarik yang kita dapatkan dari beliau. Sekarang kita minta beliau kira-kira bagaimana membantah Ahmad Fauzinuddin yang menuduh bahwa Pak Jokowi ini playing victim, termasuk ketika Pak Jokowi mengatakan ada orang di belakang yang besar, padahal Pak Jokowi sendiri yang memainkan drama semua ini. Apa bantahan Pak Suhadi? Kalau saya sih lihat itu nggak benar ya. Itu sangat naif sekali tuduhan-tuduhan seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau menurut saya gila aja Pak Jokowi melakukan hal-hal yang konyol seperti itu gitu kan. Dan berkali-kali, sampai 3 kali kalau nggak salah. 3 kali beliau menyatakan kepada saya ya bahwa persidangan itu adalah media beliau untuk membela diri. Ya, itu sampai ditegaskan dengan sangat tegas. Ya. Jadi nggak mungkin kalau perkara ini memang keinginan Pak Jokowi itu tidak berlanjut. Dia menginginkan sekali ini perkara berlanjut kok. Karena nanti Pak Jokowi itu ingin menunjukkan ijazahnya ya di depan pengadilan, ya di depan publik. Dan makanya juga tempo hari saya usulkan kalau bisa itu dilakukan secara live. Nah kalau dari nada-nada seperti ini ya dikatakan ini adalah bagian daripada medianya Pak Jokowi untuk menjelaskan benar atau tidaknya ijazah tersebut, ini kan ada keseriusan. Jadi kalau dibilang narasinya mau menghentikan dan lain sebagainya, tadi saya sudah bilang ini kan ada orang sebetulnya juga kan yang meminta supaya perkara ini jangan dilanjutkan. Apa kata Pak Jokowi? Oh ya nggak bisa Pak. Ini kan kasus pribadi saya, bukan kasus negara. Gitu loh. Artinya ya jangan dong diintervensi. Jangan dong hak saya sebagai warga negara membuat laporan jadi terganggu atau menjadi bagian-bagian yang tidak menguntungkan buat saya. Punya poin, cuma mau ganggu saja. Apa ini nggak punya poin? Ketika saya ngomong potong-potong, begitu saya potong Anda teriak. Baik, tidak ada. Itu poin pentingnya, bro. Hei, Terima kasih. Apa? Sudah. Ini ada apa nih sampai begitu Refli Harun ini? Apakah dia itu merasa marah saat ada pembicaraan dia dipotong sama pihaknya Pak Jokowi? Waduh, ini gimana nih? Apakah Anda tidak berpikir Om Refli ya kan bahwasanya Om Roy Suryo itu kalau berbicara juga sering memotong orang gitu loh. Saat Anda dilakukan hal yang sama atau diperlakukan hal yang sama, kok ngamuk? Coba dengerin dulu ya guys ya. Negara gagal adalah negara yang tidak mempercayai proses dan aparatur Yang membanggakan itu yang mana? Dan saya tidak mau adik-adik mahasiswa generasi bangsa ini dididik dengan udah cukup itu. Ya ini gara-gara termulai nih. Ini yang ilmu lagi. pemahaman kalian Saya bicara tidak ilmunya. mempercayai hukum. Gini. Hukum di bangsa ini. Ini membelokkan ini. Udah cukup. Teman-teman Udah, melihat udah proses cukup, ini udah. pentingnya adalah Itu udah kampanye itu. ambil poin pentingnya. Tadi Udah. Bu Refli Apa ini? sudah Udah, tadi Bu jelas Refli nih. ngomong, saya diam manis, duduk manis mendengar. Kalau Dengerin guys ya. Ternyata ini dikeroyok ya pihaknya Pak Jokowi atau timnya Pak Jokowi dikeroyok sama pihaknya Roy Suryo. Saat berbicara nggak boleh pokoknya. Setiap dia ngomong itu selalu dipotong. Udah gitu. Nah, saat gantian nanti ya kan dari pihaknya Pak Jokowi memotong pembicaraan mereka, kok ngamuk gitu loh. Herannya di situ ya. Mereka tuh kok maunya menang sendiri gitu loh. Perasaan kalau kita lihat dari debat-debat yang lain-lain tapi yang sebelum-sebelumnya itu kan dari pihaknya Roy Suryo sering banget melakukan hal seperti ini gitu, memotong. Lagian ini kita lihat di sini guys ya, tampilannya dah. Dia ngomong aja dari kedua maksudnya dari pihaknya Roy Suryo itu memberikan potongan-potongan. Udah. Itu kan udah memberikan etika tidak sopan santun saat berdebat gitu ya. Coba lanjutin dulu guys ya. kita merasa terdidik, Nggak usah itu Nggak ada isinya kok. Nggak ada isinya kata Roy Suryo. Misalnya tadi mengatakan Bang Boy baru semester 1. Sementara kita ngomong Anda mempotong-potong. Betul. Pertanyaannya di mana etika pendidikan Anda? Loh, ini juga ngapain juga kampanye nggak punya legal standing ini. Setiap kalah ngomong selalu bawanya legal standing Anda mana? Iya juga ya. Nggak usah. Nggak punya legal standing nih ngapain? Pasti bawanya itu. Udah. Tanyakan nih, Udah jasa ngomong burung orang malah provokasi nih. Anda nggak punya legal Ini provokasi nggak punya legal standing nih. Terima kasih, Freddy. Relawan tuh bubarin aja relawan tuh. Ngapain relawan Kita segala itu? membangun persepsi kita masing-masing. Relawan tuh bikin rusak negara. Jadi menurutnya Roy Suryo, relawan itu nggak boleh ada guys ya kan, nggak boleh ada yang mendukung dari pihak lawannya. Artinya apa? Ya pokoknya kalau relawan saya boleh, tapi kalau relawan dari lawan saya nggak boleh, bubarin aja menurutnya buat
gaduh gitu loh. Mau menang sendiri ya Om Roy. Lanjutlah. Itu kan yang mana persepsi Ngapain yang ada benar? relawan-relawan Saya gak jelas setuju ini? dengan Terima kasih Pak David. Apa ini Terima gak kasih. jelas ini? Silakan. Relawan ini gak jelas ini. Ini Bahwa sudah. anda terima kasih. sudah memberikan Gini, pendidikan saya hukum minta yang benar, time. Prof. Baik, terima kasih Bang David. Oke, silakan. Gini, kadang-kadang kita itu sudah selesai ngomongnya, tapi kampanye terus menerus kan nggak ada lagi isinya. Kok begitu? Isinya tuh sedikit aja. Jadi gini, ya. Kok gitu sih Kadang-kadang kita omongnya? ini aneh. Serahkan pada hukum. Kok hukum kok disempitkan kepada persidangan sih? Loh, gimana sih Om Refli ini kan yang namanya kasus itu harus diserahkan sama hukum. Penyempitannya adalah persidangan ya kan. Kalau tanpa persidangan ya gimana cara kita menghakimi dari orang yang salah dengan orang yang nggak benar. Maksudnya orang yang benar maksud saya guys ya. Jadi kita bisa menentukan itu yang benar atau salah ya larinya adalah penyempitan persidangan. Ya kita terus aja larikan ke hukum. Anda sendiri yang tidak mempercayai hukum Indonesia, Anda mengatakan hukum Indonesia katanya sekarang dibelilah. Sekarang lawan Anda atau Pak Jokowi sendiri membeli katanya hukum itu dibeli oleh Pak Jokowi. Ini kan narasi-narasi yang gimana gitu loh menurut masyarakat. Oke lah, nggak semuanya masyarakat pendukung Anda akan mungkin mengatakan, oh ya biasalah dibeli sama Pak Jokowi. Tapi sebagian orang juga mengatakan ini tidak gitu loh. Ini hanya narasi Anda gitu loh. Kalau hukum atau permasalahan nggak disempitkan dengan persidangan atau dalam kasus ya contohnya P21 gitu guys ya. Ya artinya gimana? Hukum itu harus gimana? Cuman tuduh-tuduhan aja tanpa ada penyempitan tadi itu. Ya harus disempitkan, namanya hukum harus disempitkan di persidangan dong. Gimana sih? Paham nggak? Yang namanya hukum tuh mulai dari pelaporan, ya kan? Kemudian diadministrasikan, penyelidikan, Terus? penyidikan, Endingnya? sampai kemudian dilimpahkan dan lain sebagainya sampai vonis sampai Mahkamah Agung. Itulah proses hukum. Iya, sekarang kan tengah diproses. Ya, sebentar Terus dulu, sebentar. Terus gimana dong? Penyempitannya di mana? Ujung-ujungnya berarti nggak ada dong. Cuman tuduh-tuduhan aja Om Refli. Gitu narasinya. Anda bukan orang hukum, gak usah ngomong. Saya sekarang saya Bukan mau orang tes. hukum ini, ngapain kamu ngomong? Dan saya pastikan tidak akan ada penjara bagi Roy Suryo dan yang lainnya. Saya pastikan si Tompel ini akan segera juga dikandangin bersama Roy Panci dan Bettina Tipa dan kawan-kawannya. Soalnya apa? Si Tompel ini yang paling terdepan membuat kegaduhan di bangsa ini. Membela kesatuan rakyat Indonesia. Ya kan? Itu. Harusnya kalau Tompel sebagai pengacara Roy Panci dengan si Bettina Tipa minta bukti mereka bahwa benar-benar mereka memiliki bukti atas tuduhan klien kamu itu Tompel menuduh ijazah asli Bapak Jokowi menjadi palsu karena mereka membuat dokumen asli menjadi palsu. Tentu dong akan dipenjara ya. Jadi apalah hakmu? Dan siapakah Tompel ini bisa mengatakan bahwa Roy Panci dengan si Bettina Tipa dipastikan dia tidak akan ada penjara dan bebas dari hukuman katanya. Padahal semua rakyat Indonesia paham benar dan tahu siapakah Tompel ini. Selama ini yang kami ketahui rakyat Indonesia ini Tompel ini adalah membela teroris, HTI, dan penjahat. Termasuk khilafah. Itu yang dilakukan si Tompel ini selama ini. Tapi yang jelas satu pun yang didampingi si Tompel ini atau yang dibelanya belum pernah ada yang lolos. Semua masuk kandang kawan. Tapi sekarang dia mengatakan Roy Panci si Bettina Tipa dengan kawan-kawannya akan bebas. Hehehe. Tersenyum saya mendengarkan itu. Masa sih bisa si Tompel ini memastikan bahwa si Bettina Tipa dengan si Roy Panci tidak akan masuk dan kawan-kawannya itu. Kawan, tanya dulu si Tompel ini dengan baik-baik. Selama dia menjadi pengacara
selama ini? Adakah yang sudah pernah lolos dibela dia? Tidak ada. Semua masuk kandang. Oke? Itu. Dengan keinginan kami agar kasus ini dihentikan, kasus penersangkaan. Coba dulu kita dengarkan ngomongan si Repli ini, kawan. Kasusnya si Bettina Tipa dengan Serai Panci, keinginan rombongan orang ini harus diberhentikan. Tapi Bapak Jokowi harus lanjut diadili dan disidangkan. Itulah statement-statement busuk dari manusia ini, kawan. Ya, mereka yang memfitnah, mereka yang menghujat, mereka juga yang mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, dan mereka yang menuduh-nuduh yang tidak jelas tanpa bukti. Ya kan? Tapi malah kasusnya katanya diberhentikan, Bapak Jokowi yang harus disidangkan. Kebalik-balik tidak ngomongan orang ini. Jadi semua orang ini otaknya itu menurut saya tidak lagi di kepala, sudah pindah ke dengkulnya. Soalnya apa? Selalu orang ini memutar-mutar omongan. Ya kan? Selalu orang ini membenarkan dirinya. Apa yang dibuat oleh orang ini selama ini menyebar fitnah itu seakan-akan itu benar bagi mereka. Kalau memang kalian tidak taat sama hukum dengan aturan hukum di negara ini, pindah kalian ke negara lain atau ke hutan. Kalau kalian bertempat tinggal di hutan, mungkin tidak ada hukum. Tapi kalau masih tinggal di sini, di negara ini, tetap ada aturan hukumnya. Bagi orang yang menuduh-nuduh yang tidak jelas, memfitnah, mencemarkan nama baik seseorang itu, tentu harus dihukum. Seperti itu ya. Manusia-manusia tukang fitnah, nyadarlah kalian itu. Ya, orang baik kalian lawan, orang jujur kalian lawan, tidak akan menang kalian. Apalagi kalian itu tidak memiliki bukti. Menuduh-nuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Tapi kalau omongan kalian itu semua adalah palsu. Ya, kalian ini hanya membenarkan diri aja supaya rakyat Indonesia ini percaya dengan ngomongan orang ini. Padahal kami rakyat, satu pun narasi-narasi busuk kalian itu tidak kami percaya itu. Ya kan? Tapi sebetulnya saya udah bosan ya mengomentari tukang fitnah ini. Tapi kalau saya biarkan, rakyat Indonesia ini banyak yang terpengaruh gitu dengan ngomongan mereka. Oh gitu ya, ijazah Bapak Jokowi itu palsu ya katanya. Rakyat Indonesia, dengarkan saya ngomong. Tidak mungkin Bapak Jokowi itu memiliki ijazah palsu. 2 periode wali kota, 1 periode menjadi gubernur DKI Jakarta, 2 periode menjadi presiden. Sebelum beliau menjabat di bangsa ini, sudah diseleksi ijazah Bapak Jokowi itu di KPU. Kelayakannya, keasliannya, makanya beliau lolos menjabat di bangsa ini, kawan. Jadi orang ini tidak bisa melawan Bapak Jokowi dalam politik. Makanya mereka membuat narasi-narasi busuk, menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi karena Pak Gibran itu menjadi wapres. Takut orang ini apabila nanti wapres Gibran menjadi nomor 1 di bangsa ini atau jadi presiden. Itulah yang ditakutkan mereka. Kenapa mereka takut? Semua korupsi orang ini akan kebongkar. Siapalah penjahat yang sebenarnya pasti akan kebongkar. Itu yang ditakuti mereka. Dan kedua lagi, apabila masih tetap menjabat wapres Gibran, mereka ini tidak akan bisa naik, maju, mencalonkan menjadi presiden atau menjadi wakil. Karena apa? Rakyat pasti memilih wapres Gibran atau Pak Jokowi atau Pak Deddy Mulyadi. Itu yang harus dipilih. Lihat Pak Deddy Mulyadi itu.
Susah mencari pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Luar biasa perhatiannya sama rakyatnya, cara kinerjanya. Saya merasa yang takut justru Jokowi. Kenapa yang takut Jokowi? Kenapa lah orang-orang si tukang fitnah ini kalau ngomong itu kebalik-balik ya? Nggak pernah lurus gitu. Masa katanya yang takut itu adalah Bapak Jokowi? Dalam hal apa, Repli? Bapak Jokowi takut sama kalian? Hah? Dalam hal apa? Hah? Memangnya kamu menganggap Bapak Jokowi itu apa sih? Makanya kamu berani mengatakan itu? Malah Bapak Jokowi itu tidak menganggap kalian itu. Karena apa? Semua yang ngomong ini semuanya nggak punya otak, ya kan? Tidak perlu ditanggapi dengan Bapak Jokowi. Karena apa? Bapak Jokowi tidak perlu ribut menjawab-jawab fitnah dan hinaan kalian itu. Karena apa beliau tidak perlu menjawab itu? Karena kalian itu dianggap apa? Sampah yang tidak berguna. Itu. Santailah Bapak Jokowi. Ngelihat-lihat kalian itu memfitnah, menghina, menuduh-nuduh yang tidak jelas. Karena apa? Beliau memiliki bukti dan memiliki ijazah yang asli, yang benar-benar dikeluarkan dari Universitas UGM Gadjah Mada sana. Itu. Jadi nggak perlu beliau menanggapi ngomongan-ngomongan si tukang fitnah ini. Nyantai aja Bapak Jokowi. Tapi kalau nanti di persidangan, kalau udah kalian P21, baru Bapak Jokowi nanti membawa ijazahnya semua. Dan beliau akan hadir. Itu yang benar. Tidak perlu keluar-keluar di sosmed ini. Petantang-petenteng. Seperti Roy Panci, Betty Natipa, Repli Harun, dan si Tompel. Ya kan banyak bacot. Tidak pugu. Kalau mau ngomong kayak gitu kamu nanti Repli, di persidangan aja nanti. Kalau udah P21 kamu langsung jawab itu. Yang takut itu yang saya bayangkan adalah Jokowi. Katakan gitu. Biar langsung kamu diusir dari persidangan itu. Ya kan? Jangan kamu di sosmed ini aja berani mengatakan itu. Apa belum puas kamu selama ini menghina Bapak Jokowi? Kasihan kamu gak ada jabatan ya. Karena manusia ini kan tidak ada jabatan. Semua ini pecahtan kawan. Siapa yang membela-bela si Roy Panci dengan si Betty Natipa? Semua ini pecahtan. Jadi nggak punya kerjaan. Itu makanya orang ini menggebu-gebu untuk mau menjatuhkan reputasi Bapak Jokowi supaya bisa menang jujukan orang ini dapat jabatan mereka. Itu yang diharapkan. Padahal malah kami rakyat Indonesia ini memastikan bahwa kalianlah semua sampah rakyat Indonesia ini yang tidak berguna, menuduh-nuduh yang tidak benar tanpa ada bukti yang jelas. Tentu dong kalian itu dipastikan akan semua masuk kandang. Oke? Salam dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini ya kita live dari satu tempat yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kita live dari hutan. Lihat hutan di belakang ini. Oh, tapping. Oke. Ya. Jadi ternyata bukan live ini. Tapping ini. Enggak apa-apa ya. Dari hutan kita tapping. Jadi ini adalah pembicaraan yang luar biasa nanti karena di sini bukan hanya duet maut tetapi triet maut. Bukan triet, trio maut. Saya Roy Suryo, ada Pak Komjen Ugroseno dan Pak Gro, dan ada juga Mas Gafur Sangaji. Malam Mas Roy, Pak Ugro malam. Ya, Mas Gafur ini adalah lawyer yang lagi, kalau saya istilahnya lagi jadi ulat, ya naik daun, luar biasa. Dan malam hari ini kita akan bahas tetap fokus kita soal ijazah. Ya. Betul Mas Roy. Tapi apa yang menarik ya, Pak Ugro dan juga Mas Gafur,
Ya, ada beberapa topik yang nanti kita bicarakan. Yang pertama adalah soal bolak-balik kabarnya bolak-balik. Tapi kita sebenarnya nggak tahu persis. Benarkah memang sudah bolak-balik dari Polda itu ke Kejaksaan? Karena nggak jelas Pak Ugro, ya. Nah, berikutnya adalah yang sudah sempat tayang di Abdul Ghafur Sangaji official. Nah, ini yang luar biasa ini. Yang viewernya sudah sampai 120.000. Ya, nanti akan meledak lagi nanti kalau kita bahas. Karena informasi itu justru dikatakan oleh mereka sendiri, Pak Ugro dan juga pemirsa. Jadi ada pembicaraan dari podcast sebelah yang mengatakan kalau katanya Jokowi marah gitu. Karena dijanjikan sampai gebrak aja 3 bulan. Wah, dijanjikan 3 bulan. Nah, itu nanti kita akan tanya ke Pak Ugro. Boleh nggak sih penyidik itu menjanjikan kayak gitu? Nah, itu berarti penyidik bisa ikut perjudian itu nanti. Nah, iya toh? Kok janji nah itu. Tapi kemudian yang ingin pertama kali juga nanti akan ada kita bahas juga yaitu tentang P21 yang surprise. Kok boleh sih main-main surprise gitu? Kalau memang sudah diumumkan ya silakan umumkan. Kalau ada yang ngapain juga pakai surprise? Surprise atau surplus? Nah, surplus atau door prize? Nah, jangan-jangan ini dianggap door prize ini. Oke, satu persatu kita bahas ya. Izin saya ke Pak Ugro dulu ya. Iya, oke, Mas Roy. Pak Ugro, bolak-baliknya berkas itu kan ya Pak Ugro sering juga sudah menceritakan ada KUHP baru, ada KUHP lama. Tapi apakah memang boleh kalau sudah balik lagi dan P21 itu terus tidak langsung diumumkan oleh Polda, ditunggu dulu sampai nanti eventnya bagus atau nunggu apa dulu gitu, apa boleh kayak gitu Pak? Ya, aturannya sebetulnya gimana? kalau perkara pelimpahan pertama dari penyidik kepada penuntut umum itu 20 ya itu sudah 13 Januari yang lalu ya. Itu kan ada waktunya ya, biasanya waktu 7 hari kemudian jaksa mengembalikan lagi kan ya itu benar. Itu sesuai waktu itu karena 26 Januari ya itu jaksa sudah mengembalikan lagi ke penyidik. Karena hari yang ke-13 Mas Roy. Hari yang ke-13 ya. Hari itu dibatasi waktu ya kan. Itu karena apa? Mungkin ada tersangka yang ditahan. Ya kalau ditahan sudah lewat waktunya, ya harus masa penahanan sudah habis. Ya harus dibebaskan. Ya kan? Kemudian ada yang wajib lapor. Ya. Wajib lapor sampai kapan ini? Nah ini. Kan itu harusnya dihitung kan di situ. Iya. Jadi pembatasan waktu untuk berkas perkara dari penyidik ke jaksa penuntut umum kembali lagi ke penyidik, ini harusnya ditentukan waktunya, tidak bisa seenaknya sendiri seperti itu. Memang ini seenak-enaknya ya. Ya, mudah-mudahan ini ada diberikan kepastian. Kalau memang itu tidak cukup unsur, tidak cukup bukti, tidak bisa maju karena sudah ada RJ, sudah ada pencabutan laporan, sudah ada surat perintah penghentian penyidikan, ya secara tegas saja. Ya. Dihentikan, bukan minta dihentikan loh. Bukan, memang secara hukum harus dihentikan. Ya, kalau udah dihentikan ya nanti misalnya Pak Jokowi mau bikin laporan polisi lagi, apakah itu bisa? Ya silakan seperti itu. Tapi jangan dibuat gantung orang terlalu lama-lama seperti ini kan nggak bagus seperti itu. Betul. Tolong saya diingatkan Mas Ghafur kalau ada. Jadi tanggal-tanggal krusial itu Pak Ugro dan semua pemirsa Abdul Ghafur Sangaji official, kemudian Roy Suryo official dan Pak ya itu selain tanggal 13 Januari 2026 kemudian 26 Januari waktu itu terus kejaksaan itu 21 April ya kita ngecek ke kejaksaan ya terus kita ke Kejaksaan Agung itu kalau nggak salah tanggal 24 ya itu tanggal-tanggal krusial Pak Ugro itu yang jelas betul bahwa berkas itu di kejaksaan dan di Kejaksaan Agung yang kita diterima oleh wakil Jaksa Agung atau Jam Pidum Pak Jaksa Agung Pidana Umum itu belum apa betul kemudian ada beredar kabar bisa nggak tiba-tiba kejaksaan tuh ngasih lagi ke Polda terus Polda balikin lagi gitu tapi diam-diam aja gitu. Oh nggak bisa. Jadi gini jaksa kan pasti meneliti nih ya kan kalau meneliti kemudian masih kurang tidak cukup bukti masih ada petunjuk jaksa itu kan sebagai bagian daripada koordinasi horizontal ya. Jadi itu harusnya dibatasi waktunya seperti itu. Jangan sampai bahwa 14
7 hari, 14, 7 hari dijadikan sampai berkali-kali seperti itu. Harus ada kepastian di situ. Gitu loh. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.